Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kardewi Karkadewi, nomor absen 20 dari kelas 12 IPS 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan tanggapan saya serta solusi tentang pandangan saya terhadap radikalisme serta terorisme. Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Rusdi Hartono menyebutkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, diketahui belasan orang terduga teroris yang diamankan di Merauke, Papua, baru terpapar usai pindah ke sana. Rusdi menjelaskan belasan teroris ini bukan orang asli Papua. Mereka terpapar usai pindah menetap di Merauke. Barulah mereka membangun kelompok-kelompok kecil untuk menyebarkan paham radikal yang diketahui terkualifikasi dengan Jamaat Ansarud Daulat atau JAD. Sebelumnya, operasi detasemen khusus atau Densus 88 anti teror terhadap pengungkapan dan penangkapan sejumlah terduga sel jaringan terorisme di Merauke, Papua terus bertambah menjadi 13 orang. Kapolres Merauke, AKBP Untung Sangaji kepada Antara Rabu mengakui jumlah teroris yang tertangkap saat ini adalah 13 orang dan kemungkinan masih dapat bertambah. Selain menangkap 13 orang teroris, Densus 88 juga mengamankan berbagai barang bukti. 13 teroris yang diamankan, baru 11 yang diungkapkan identitasnya, yakni AK, SB, ZR, UAT, DS, SD, SR, YK, dan SW, serta pasangan suami istri AP dan IK. Penangkapan terorisme diawali ditangkapnya 10 orang setelah sebelumnya terindikasi melakukan pemboman di Merauke namun gagal. Kapolda Papua menyatakan mereka merupakan jaringan kelompok Ansarud Daulah yang terkait dengan aksi pengeboman di Gereja Katedral Makassar pada 28 Maret 2021 lalu. Tanggapan saya mengenai paham radikalisme dan terorisme yang diwujudkan dalam bentuk kekerasan yang terjadi di Papua, yaitu kita semua harus mawas diri dan membangun kesiapsiagaan nasional. Masyarakat kita harus siap bahwa virus radikalisme dan terorisme bisa masuk kemana saja. Masyarakat harus tetap waspada. Kita harus membangun kerjasama bergandengan tangan dengan aparat. Mereka terus melakukan propaganda di seluruh dunia untuk mencari perekrutan baru. Papua tentu menjadi salah satu tempat yang sangat mungkin jaringan mereka bisa tumbuh dan berkembang. Sebisa mungkin kita harus peka terhadap lingkungan. Jika merasa ada yang aneh di lingkungan kita harus segera melaporkan ke pihak yang berwajib. Solusi yang dapat saya berikan adalah kita harus menjaga keluarga, anak-anak, kampus, institusi, dan lainnya. Kemudian, mari kita saling mengingatkan saudara-saudara kita agar jangan terpengaruh dengan radikalisme, terorisme, dan separatisme. Kita juga harus menanamkan nilai nasionalisme, juga nilai-nilai Pancasila. Kita punya Bhinneka Tunggal Ika, jadi kita sebagai anak Indonesia, mari memperkaya wawasan keagamaan kita dengan cara mencari tokoh-tokoh atau sumber-sumber yang memiliki pandangan yang moderat dan damai. Selain itu, pemerintah juga harus mulai lebih waspada dan mulai mensosialisasikan tentang bahaya dari radikalisme serta terorisme agar tidak semakin banyak orang yang terjerumus dengan paham terorisme serta radikalisme ini. Dari hal yang sudah saya katakan tadi, dapat disimpulkan bahwa terorisme dan radikalisme tidak dapat dicegah jika tidak terjalin kerjasama antara warga sipil, pemerintah, juga aparat yang berwenang. Sebagai warga sipil, kita harus sering bersosialisasi serta peka terhadap lingkungan di sekitar kita. Sebagai pemerintah, kita harus mulai memberikan sosialisasi terhadap masyarakat yang mungkin saja belum tahu-menahu tentang bahayanya terorisme serta radikalisme ini. Terakhir, sebagai aparat yang berwenang, kita harus membuat hukum yang menindak tegas pelaku penyebaran paham terorisme serta radikalisme ini agar menimbulkan efek jerah. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai radikalisme serta terorisme. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Dan akhir kata saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.